Apa hukumnya kalau pengajian majelis ilmu di waktu tepat waktu sholat dilambat-lambatkan selama kurang lebih 30 tahun? Kok ngelambatin sampai 30 tahun, mati duluan ini. Ini saya rasa 30 menit, salah nulis. Yang merasa bertanya boleh klarifikasi. Kalau memang 30 tahun ya nggak mungkin lah. Tapi kalau 30 menit tidak masalah. Tidak masalah kita melambatkan waktu sholat karena kita sedang masih sibuk dengan majelis ilmu. Asalkan yang kita lakukan masih termasuk ibadah. Majelis ilmu itu ibadah. Ya, sholat pun tidak harus habis azan langsung sholat baru dianggap awal waktu, tidak. Kalian boleh buka kitab Taqriratus Sadidah, di situ lebih jelas. Dirinci, sholat duhur itu dibagi lagi. Nanti di waktu duhur itu ada 5 waktu. Ada sholat yang namanya waktu fadilah, ada namanya waktu jawas, ada namanya waktu jawas ma'al qarahah, ada namanya waktu jawas bila qarahah, ada yang namanya waktu darurah, bahkan ada yang keenam namanya waktu haram. Nanti kalian akan dapatin waktu fadilah itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau kalian kerjakan dari jam sekian sampai sekian, kalian sudah masuk waktu fadilah, masih dapat waktu fadilah, atau sudah masuk waktu boleh saja, nggak dapat lagi waktu fadilah awal waktu. Itu perlu dipelajari. Faham? Yang jelas awal waktu itu nggak harus habis salam, habis azan langsung sholat. Di Mekah, Madinah sendiri, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Anda boleh lihat, habis azan itu nggak langsung sholat, dikasih waktu 15 menit. Kenapa? Tujuan azan itu memberitahu orang sholat, memberitahu orang waktu masuk sholat, masuknya waktu sholat. Oke lah, kita sekarang punya HP, tahu, tengok Muslim Pro, oh Isya jam sekian sekian sekian, oh Asar jam sekian sekian sekian. Udah siap-siap kita 10 menit, 20 menit, setengah jam untuk menyambut waktu Asar atau waktu Isya atau waktu sholat apapun. Tapi coba Anda bayangkan zaman dulu atau orang-orang tua sekarang nggak punya HP, kadang orang miskin di rumahnya nggak punya jam. Apa yang bikin dia tahu masuk waktu atau tidak? Azan di masjid. Lah, kalau pas dia tahu azan di masjid, dia baru tahu, oh ini udah masuk waktu sholat. Dia butuh siap-siap, berwudu. Yang kalau dia mandi dulu. Tamam, siap-siap pakai baju, siap-siap dia jalan ke masjid. Apalagi orang-orang tua nggak sanggup lagi naik motor, jalan kaki. Sekiranya kalau langsung habis azan langsung qomat, dapat nggak dia sholat berjamaah? Kasus-kasus misal ini, pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Makanya di Arab sampai sekarang itu dikasih jarak antara azan sama iqamah. Kenapa? Biar orang siap-siap untuk bisa pergi ke masjid. Gak semua orang punya HP. Gak semua orang punya jam di rumahnya. Tamam. Walihada, ya kalau di Indonesia sudah terbiasa kayak gitu, ya mau apa lagi. Bahkan semisal di Hadramaut, di tempat saya belajar, itu jauh lebih lama lagi, setengah jam. Kecuali waktu maghrib. Karena maghrib ini waktunya singkat. Dan maghrib ini ketahuan. Kenapa? Ya tahulah. Asar kan masih terang, maghrib udah mulai gelap, kan ketahuan, walaupun nggak punya jam bisa nampak. Tapi yang membedakan antara masuk waktu duhur apa? Orang sama-sama terik matahari. Antara duhur sama asar apa yang membedakan? Orang masih sama-sama terang. Antara maghrib sama isya apa yang membedakan? Sama-sama sudah gelap. Subuh sama fajar apa yang membedakan? Masih sama-sama gelap. Yang nampak cuma maghrib. Kenapa? Dari terang menuju ke gelap. Walihada maghrib yang pertama waktunya singkat, yang kedua kalaupun nggak punya jam ketahuan. Ya, maka melambatkan sholat karena majlis ta'lim atau karena sedang menuntut ilmu boleh, karena Anda sedang mengerjakan ibadah, Anda melambatkan ibadah yang lain tidak masalah. Tapi jangan pula lambat-lambat kali. Azan jam 12:30, duhur. Sholatnya jam 3:30, ini kacau lah. Berhentilah dulu. Tapi kalau cuman jam 12:30, mau sholat jam 1, setengah 2, jam 2, selagi majlis, apalagi sampai memudaratkan majlis. Yang kalau misalnya ditutup
atau dijedakan sholat dulu baru lagi majelisnya, nanti orang pada pulang nggak dengar lagi majelis ilmu, maka lebih afdal hidupkan majelis dulu kecuali maghrib.